Terima kasih, kenalkan nama saya Subandi Gianto. Alamat di Gendeng, Bangun Jiwo Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Jadi studio ini adalah rumah saya, dan ini rumah yang juga menjadi studio, menjadi tempat kerja, menjadi galeri. Nah, jadi walaupun kecil ini tetapi mungkin multifungsi, ya, bisa digunakan apa saja, dan kita juga biasa digunakan untuk workshop juga. Selain belajar anak-anak, ini ada anak-anak yang biasa belajar. Itu biasanya sore tapi belajarnya. Ya, kalau saya di tempat ini sudah sejak tahun 78. Kebetulan begini, jadi saya itu dulu kan satu keluarga dengan bapak saya. Keluarga saya juga perajin juga, penatah wayang bapak saya itu. Nah, karena anaknya banyak, maka saya kepingin lepas dari keluarga itu supaya saya bisa berpikir lebih dewasa, lebih bebas gitu. Karena saya kepingin pekerjaanku tidak terganggu. Nah, waktu itu, jadi saya waktu itu juga baru SMA lah. Jadi waktu SMA saya sudah kepingin lepas dari keluarga karena saya kepingin bisa mandiri. Ya. Karya saya sudah banyak sekali karena saya sesungguhnya berkarya itu sejak tahun 65, ketika saya kelas kelas 1 SD sudah belajar membuat wayang. Jadi memang awalnya saya adalah menatah wayang dan penyungging wayang. Dari tahun itulah saya kelas 4 SD saya sudah bisa membuat wayang, dan saya sudah mulai pameran keliling. Jadi kalau dihitung karyanya ya mungkin bisa ratusan ribuan ya mungkin. Yang saat ini aja yang karya yang standby di rumah itu aja 150-an yang belum terjual. Itu jadi cukup banyak. Jadi kalau dihitung sejak dulu ya, kalau misalnya dihitung atas tahun 5, kalau sudah 55 tahun mungkin berapa gitu. Jadi banyak sekali. Saya kira mungkin lebih karena termasuk membuat wayang di Ponorogo itu jumlahnya berapa? Oh, ya, jadi awal wayang di Ponorogo itu termasuk saya yang membuat. Ya, saya termasuk salah satu penatahnya saya. Yang satunya bapak saya. Jadi natah sama nyunggingnya itu wayang di Ponorogo itu saya dan bapak saya pertama kali. Tapi wayang itu yang menggambar adalah Romo Keswaji, Kawendra Susanto. Dari situ jadi banyak yang tidak mengerti siapa penatah wayang di Ponorogo. Sesungguhnya wayang di Ponorogo yang natah dan menyungging itu saya dan bapak saya. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang sudah cukup lama saya berkarya, dan memang kalau dihitung jumlahnya bingung, sebab sejak dulu kan tidak ada namanya dokumentasi. Mendokumentasi itu baru sekitar tahun 90-an ya. Ketika ada banyak manten yang mulai dipotret, itu kita motret karya pun pakai potret untuk manten itu. Jadi mereka memang tidak sekolah untuk fotografi. Jadi hasilnya juga banyak yang kurang bagus gitu. Sejak itulah mungkin kalau belum ada yang laku, ya kita potret dulu. Tapi kadang-kadang ada yang belum dipotret sudah laku misalnya gitu. Nah, jadi ya terpaksa tidak punya dokumen. Memang mungkin seniman-seniman lama, termasuk saya dan keluarga saya, termasuk dokumentasinya tidak bagus. Tetapi yang akhir-akhir ini hampir semua terdokumentasi dengan baik, saya kira gitu. Kolektor saya sungguhnya ada sebagian orang Indonesia yang tertarik juga, ya. Tetapi kebanyakan justru malah dari luar negeri, ya. Lukisan-lukisan saya banyak diminati dari luar negeri, karena mungkin dia tertarik karena aneh aja, ya, karena mungkin di negaranya tidak ada. Tetapi untuk orang Indonesia mungkin hanya beberapa orang yang tertarik dengan lukisan saya. Maka ketika orang melihat di misalnya di museum, paling yang ada ya tempat saya di Galeri Nasional, ada 3 yang dikoleksi gitu. Terus sekarang ada yang di koleksi Kemendiknas juga. Mungkin malah diisi mungkin ada bukan di galerinya tapi di jurusan. Terus kalau di kantor mungkin cuma ada beberapa. Sebab yang ngoleksi saya kebanyakan misalnya dari Amerika, ada Amerika, Australia, dari Taiwan, dari Korea, Jepang. Itu dari Rumania, dari Belanda, Inggris. Jadi kebanyakan dari luar yang mengoleksi punyaan saya. Dan akhir-akhir ini justru dari Singapura,
banyak yang tertarik dengan karya saya. Saya tidak tahu mengapa orang kita tidak tertarik. Kemungkinannya jenuh ya dengan gambar-gambar wayang mungkin. Padahal saya komitmen ingin melestarikan wayang dengan segala macam versinya. Dari wayang yang tradisional sampai pengembangan yang sederhana sampai pengembangan yang mungkin saya anggap cukup tajam pengembangannya gitu. Jadi itulah mungkin komitmen saya di dalam wayang. Untuk kolektor memang ya itulah wayang. Jadi betapa sulit untuk menggait kolektor kita gitu. Saya termasuk orang yang lambat untuk berkarya seni karena saya komitmen dengan kekuatan saya di garis itu. Jadi di garis-garis yang ornamentik. Jadi di situlah karya itu menjadi lama gitu. Tetapi kalau melukis ekspresionis mungkin bisa sehari bisa banyak yang, tapi saya kan nggak begitu. Jadi memang saya ketelitian itu utama. Ketelitian menurut saya itu utama karena ke detailnya ya, sebab itu melatih kesabaran, melatih ketekunan ya toh. Kalau misalnya ini di sekolah bisa juga melatih selain ketekunan dan kesabaran, rasa tanggung jawab. Karena sebelum selesai tidak akan pernah berganti ke karya yang lain. Karena itu. Ini yang kadang-kadang mungkin juga, sesungguhnya kalau misalnya mau belajar di rumah saya itu bisa belajar untuk pembinaan karakter anak-anak. Tidak anak-anak, mungkin dewasa pun juga mungkin bisa. Terus juga dari yang anak-anak SD, SMP, sesungguhnya ada beberapa foto yang saya dokumentasi. Tapi ini semenjak COVID itu namanya minat belajarnya berkurang karena lebih cenderung ke bermain HP itu. Nah, ini ya, jadi saya agak susah juga ini untuk bagaimana saya bisa tetap melestarikan itu, survive untuk melestarikan itu, tetapi untuk generasi ke depan nampaknya saya juga agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kondisi membaik mungkin dia akan mau belajar lagi. Karena saya harapkan mereka ini kan dalam kondisi stres karena situasi baru ya, jadi mungkin stres, dia kadang-kadang justru malah terlalu banyak bermainnya mungkin untuk menghindari kestresan mereka itu. Memang karena belajar di tempat saya adalah dengan pakem-pakem. Ya, jangan banyak yang pakem-pakem yang harus dilakukan. Dan itu saya kira bagus karena untuk melatih mereka latihan disiplin, disiplin dengan pakem. Nah, itu jadi ada juga yang dosen-dosen mau belajar di rumah. Ada beberapa dosen isi yang mau datang setiap hari Sabtu itu datang. Dan saya juga membuka ini sudah saya buka mungkin di Facebook untuk bisa belajar di tempat saya setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya punya program pandemi jadi Sabtu Minggu untuk belajar melukis di atas kaca, natah dan sungai wayang. Dari mulai ngeblat pun saya memberi workshop atau semacam les privat itu. Karena jangan dianggap bahwa menggambar wayang, ngeblat wayang itu mudah. Ternyata tidak mudah dan itu harus dipelajari dan bisa dibelajarkan kepada mereka. Nah, jadi saya mulai itu dari silahkan kalau ada yang berminat untuk itu ya saya kira bagus. Itu saya senang mereka mau belajar di situ. Jangan pernah berhenti berkarya. Lebih-lebih mereka yang berpendidikan akademis tidak ada istilah mood dalam berkarya. Jadi kalau berkarya itu ya setiap saat. Saya kalau menggambar saya kadang-kadang tidak pernah berpikir masalah tema belakang. Tetapi bahwa konsep keindahan dalam pernah diajarkan di perguruan tinggi itu selalu dapat diterapkan setiap saat. Makanya ketika saya menggambar sampai bulanan pun tidak pernah akan kehabisan gagasan. Karena gagasan akan berkembang di dalam proses itu. Tetapi kalau mereka menunggu mood, tidak pernah datang moodnya, tetapi tidak pernah berkarya, maka sungguhnya kreativitas kita telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Karena ketika kita berkarya itu sungguhnya kita telah mengembangkan kreativitas kita. Entah itu nanti jadinya, tetapi akan berkembang terus di dalam berkarya itu. Ya, jadi untuk anak-anak yang generasi sekarang ya jangan pernah takut dengan pandemi. Justru pandemi ini memberi kesempatan kita untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Kalau memang tidak ada orang yang beli lukisan, saya kira tidak apa-apa. Dengan segala materi saya kira bisa untuk tetap
dikerjakan gitu, untuk tetap dikerjakan. Setelah ini mari kita akan melihat beberapa karya yang yang terletak di bengkel belakang, juga di tempat kerja di sebelah ruang ini. Jadi kita akan jalan ke sana untuk melihat karya itu. Ini saya eksperimen karya tahun 80-an, ya, awal 80, ketika saya berusaha eksplorasi dari kulit, saya buat bentuk lukis. Bentuknya 3 dimensi seperti relief. Ini adalah saya menggambar Wibisono yang sedang bertapa. Dia akan berangkat ke keratonnya Ramawijaya. Inilah yang saya susun dari goresan-goresan ekspresif dan tatahan-tatahan tradisi yang bentuknya tatahannya pakem, tapi goresan warnanya warna-warna yang spontan. Ini tahun 80-an dan itu akan berkembang ke bentuk yang lain. Gitu. Ini juga ada, ini eksperimen mulai tahun 2016 karya ini, ya, 2016. Bentuknya adalah gambar realis yang saya gambar dengan bentuk-bentuk wayang beber, tapi gambarnya realis. Ini saya menggambar Pak Karno, putra Sang Fajar. Saya juga eksperimen tentang lukisan yang dari logam, juga ada ini. Ini saya eksperimen dari logam, ini dari tembaga, semua motifnya wayangnya masih pakem, tapi pewarnaan yang lain menjadi warna-warna yang baru. Tetapi teknik sunggingnya adalah teknik sungging standar. Ini saya coba ke sana. Ini 2016, jadi 2016 saya eksperimen banyak sekali, termasuk juga wayang ini. Ya, ini saya membuat gajah yang realis, saya gabung dengan wayang beber. Bagaimana supaya kita mendapat bentuk-bentuk baru? Nah, kita juga membuat yang dari cermin ini. Yang dari cermin ini juga saya buat tahun 2016 ketika kita kerjasama sebuah penelitian dari ISI Yogyakarta yang dikomandani oleh Pak Edi Sunaryo, ya, Dr. Edi Sunaryo, dan beberapa teman dosen di sana. Kita membuat eksperimen baru bagaimana mengeksplorasi cermin menjadi selain digunakan untuk karya terapan, tetapi juga ada unsur estetik, ya, unsur seninya. Ini saya buat tahun 2016 juga. Jadi 2016 mungkin saya termasuk yang paling produktif untuk eksperimen bentuk-bentuk baru. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang lama, tetapi dengan gerakan karya-karya yang baru. Jadi goresan-goresan yang berbeda dengan kebiasaannya. Bagaimana saya muncul unsur-unsur tradisi, unsur sungging dan unsur-unsur ornamen yang lama saya komposisikan menjadi bentuk-bentuk baru. Nah, di sini juga. Kalau ini lama ini. Ini lama. Ini juga termasuk baru bagaimana saya menggambar realis dan wayang beber yang pakem menjadi sesuatu yang mungkin wujud baru. Saya kira itu. Yang biasanya agak tertarik mereka adalah karya-karya ini. Dan ini saya sudah merepro sekian banyak, mungkin lebih dari 12 repro dengan pewarnaan yang agak berbeda, tetapi temanya sama. Saya kepingin membuat barang itu setiap di rumah menjadi eksklusif itu. Ini sudah saya repro berulang kali, tetapi kadang-kadang kodenya saya buat merah, kodenya menjadi biru, ungu, macam-macam. Tokoh petroknya juga berubah, ada yang bajunya merah, ada yang bajunya biru. Jadi kita rubah sehingga menjadi bentuk-bentuk yang selalu baru, fresh terus gitu. Tetapi ini bentuknya lama, tapi fresh terus.
Nah, harapan saya ini generasi muda supaya tertarik dengan hal seperti itu. Bagaimana biar mengangkat tradisi menjadi sesuatu yang baru. Bagaimana dengan gitar saya, ya nah, ini juga bagaimana di pawukon itu, paringkelan pawukon itu bisa saya gunakan untuk sebuah hiasan gitar, untuk alat musik. Nah, pernah juga di kuda saya buat juga gitu, dari cor aluminium ya, kudanya utuh saya bikin seperti ini. Jadi sungguhnya sambil semua unsur-unsur tradisi itu bisa kita terapkan dalam proses kreatif untuk membuat sesuatu seni baru. Saya kira itu. Ini kita lihat bisa ini termasuk karya-karya yang baru juga. Saya eksperimen bagaimana dengan warna-warna yang gelap dan masih wayang tradisinya masih muncul. Semua tradisi masih muncul tetapi selalu dalam tampilan yang baru. Bagaimana dengan wayang ini yang menggunakan AK-47 ini ya. Ketika Kumbakarna akan berangkat perang, ya, situasinya sekarang sudah ganti. Nah, situasi sekarang tidak mungkin perang dengan hanya menggunakan pedang, tapi menggunakan angka 47. Nah, begitu pula ini. Ini adalah bagaimana saya melambangkan tentang keadilan. Nah, ini Puntadewa memegang pedang keadilan dan timbangan keadilan. Pedangnya ini saya rubah menjadi pedang Power Rangers ini, supaya sakti gitu. Gitu. Ini adalah salah satu murid saya yang sudah 15 tahun ikut saya. Dia sekarang sedang mengerjakan rangka keris ya. Sudah 15 tahun dan mereka ini sungguhnya sudah pandai nih, sudah menguasai materi-materi itu. Dan baru saja lulus dari akademi komunitas yang di situ dia karyanya sudah mungkin paling bagus di dalam antara teman-teman mahasiswanya. Begitu pula ini wayang-wayang baru juga, saya membuat wayang baru. Kita lihat bagaimana dengan pistolnya, dengan pedangnya, dan ada gambar tikus. Dan wayang itu menggunakan sepatu, sepatu boot, gitu. Sepatu tentara ini. Nah, bagaimana tokoh ini saya rubah sebenarnya menjadi tokoh yang kokoh gitu, yang kuat seperti tentara. Gitu. Nah, ini jadi selalu explore baru. Jadi barang-barang lama bisa kita explore dengan menjadi bentuk-bentuk yang baru, tetapi tidak pernah meninggalkan unsur-unsur tradisinya kita. Oke, gitu. Ya. Di ruang ini biasanya kita gunakan untuk melatih anak-anak supaya kalau dia di luar biasanya anaknya terlalu ngikuti teman yang bermain. Lalu di dalam dia akan lebih tertutup gitu. Dia akan tertutup dan dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa contoh mereka ada latihan dari anak-anak bagaimana pertamanya dia belajar. Kita ajari yang cukup sederhana seperti ini. Ya, ini tumpukannya banyak. Ya. Awalnya kita ajarin seperti ini. Warna-warna merah saja gitu. Ya. Seperti ini. Baru kita ajarin seperti ini, ada warna oranye dan warna biru. Nah, terus ada lagi kita ajari bentuk-bentuk seperti ini. Ya, ini namanya telacapan. Baru kita ajarin dengan bentuk-bentuk yang cawen seperti ini. Jadi memang prosesnya anak-anak juga tetap belajar berdasarkan pakem. Jadi tidak bisa dia belajar dengan bermain-main sendiri. Tetapi nanti kalau sudah bisa, dia akan saya ajarkan untuk diterapkan di tempat-tempat yang lain. Ya, contohnya nah, latihan ini adalah latihan yang setelah latihan pertama itu saya terapkan ke bentuk-bentuk ini. Membuat warna-warna sih. Ini yang masih warna-warna yang sederhana. Jadi warna-warna untuk warna dasar.
Dan dalam teknik sungging, kalau saya memberi nama ini adalah teknik dasar 1. Teknik dasar 1. Jadi variasinya, gradasinya masih dengan warna-warna standar gradasi warna tuanya di tengah. Itu. Ini teknik dasar 1. Sungguhnya saya punya juga ini proses melukis di kaca. Ini ya. Ini ngelukisnya dari sebelah sini, terbalik. Ya, terbalik begini, baru dilihat dari sana. Makanya tulisannya kalau di sini tidak bisa dibaca kalau dari kamera itu. Baru dibaca kalau ini saya balik. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai desain gitu, ya. Melukis kaca itu adalah warna yang ditonjolkan itu dibuat lebih dulu. Karena isiannya itu yang hitam itu harus ditonjolkan, maka harus dibuat dulu. Dibuat dulu supaya tidak ada pergeseran dalam nanti proses pewarnaannya. Soalnya ini garis-garis ini juga sebagai pembatas. Nah, garis juga pembatas. Nah, ini tinta ini tidak hanya sekali gores, tapi ini biasanya 2 kali gores supaya tajam warnanya. Nah, kalau sudah jadi, karya itu akan menjadi seperti ini. Seperti ini warnanya. Cukup bagus. Nah, kalau di belakang biasanya kita blok warna putih atau warna emas. Kita blok. Jadi kalau dari belakangnya tidak kelihatan. Yang kelihatan dari sini. Nah, seperti itu. Dan proses itu, ini saya mulai membuat lukisan yang kaca ini sekitar tahun 79. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi memang saya fokusnya ke bentuk-bentuk wayang. Ke wayang tradisi menjadi bentuk-bentuk yang baru, eksplorasi baru. Nah, ini ada karya saya yang cukup lama yang sudah rusak. Ini pernah dikoleksi oleh seorang seniman. Ya. Ini tatahan saya sendiri tahun 78. Karena seorang seniman ini sudah meninggal dunia, maka ini saya ambil lagi, terus saya untuk saya beli ulang oleh keluarganya dan kemudian diserahkan kepada saya. Nah, ini sebagai kenangan untuk saya dan ini akan saya jual. Karena ini adalah momen yang memang menurut saya cukup berharga, karena saya sudah tidak punya wayang lagi yang karya-karya yang dulu sejak SD tidak ada lagi. Nah, ini 78 saya ketika SMA. Ya. Ketika saya sekolah di sekolah seni rupa dulu. Saya sudah bisa menatah seperti ini. Nah, dan di tahun itu ketika saya membuat wayang mendapat penghargaan karya terbaik untuk bidang ukir gitu. Ukir wayang terutama ya, seperti ini. Itu saya kira prosesnya. Jadi proses kita berkarya macam-macam materi yang saya gunakan, tetapi saya tetap komitmen pada wayang dan wayang kulit gaya Jogja. Komitmen saya ada wayang kulit gaya Jogja, dan seandainya itu menjadi saya menggunakan yang lain, misalnya wayang beber, saya pun komitmen dengan wayang beber gaya Jogja yang ada di Wonosari, yaitu wayang beber Wonosari yang ada di Jogja. Itu saya komitmen bagaimana saya konsisten mengembangkan karya-karya yang berbasic wayang gaya Jogja. Maka saya amat senang sekali ketika terakhir tahun 2018 saya mendapat penghargaan anugerah kebudayaan tentang sebagai pelaku pelestari dan pengembang seni rupa tradisional. Nah, ini saya kira yang menurut saya menjadi kebanggaan dari proses kerja saya selama ini. Dari sinilah beberapa yang bisa saya perlihatkan pada khalayak di studi saya, dan ini di terakhir kita di bengkel kerja saya dan bengkel untuk latihan anak-anak yang mau belajar di tempat ini. Untuk itu silakan kalau mau belajar di rumah saya juga saya buka lebar,
bisa melihat di FB saya Subandi Gianto, dan di situ sudah saya, atau di Instagram saya juga Subandi Gianto. Di situ akan bisa melihat tentang jadwal-jadwal yang saya berikan kepada mereka. Dan untuk tetangga kiri kanan biasanya saya berikan secara gratis, merupakan wujud pengabdian saya terhadap seni yang saya kembangkan saat ini. Terima kasih.